Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan, perkenalkan, saya Zulfian Ahmad Diansyah dan Yasir Rofiah. Di sini kami berdua akan memaparkan laporan proyek kami yang berjudul Deteksi dan Klasifikasi Koin Sri Lanka berbasis Computer Vision Klasik. Yang pertama-tama, bagaimana penggunaan sistem klasifikasi koin untuk saat ini? Untuk sistem klasifikasi koin saat ini sudah digunakan secara luas, di mana sudah digunakan di berbagai bidang seperti perbankan, retail, mesin penjual otomatis, serta teknologi asistif bagi penyandang tunanetra. Selain itu, sistem klasifikasi koin sudah terotomatisasi dengan teknologi masa kini seperti AI, di mana teknologi tersebut sudah melakukan proses identifikasi dan klasifikasi mata uang koin secara otomatis dengan akurasi yang cukup tinggi. Dalam perancangannya, sistem tersebut sangat dipengaruhi oleh ketersediaan dataset yang komprehensif dan berkelas tinggi. Namun sayangnya, dataset yang tersedia itu umumnya masih berskala global seperti dolar atau euro, dan tetapi sehingga masih terdapat keterbatasan dataset untuk mata uang regional seperti rial Iran, dong Vietnam, dan rupiah Sri Lanka. Lalu untuk rancang bangun sistem klasifikasi koin Sri Lanka yang kami lakukan, itu adalah eh, dilakukan untuk melakukan proses klasifikasi jenis nominal pada koin Sri Lanka. Di sini terdapat 4 tahapan utama secara garis besar yang dilakukan dalam perancangan sistem tersebut, yaitu yang pertama adalah akuisisi data atau image acquisition, lalu yang kedua adalah image pre-processing, yang ketiga adalah image processing, dan yang keempat adalah image analysis. Ini adalah flowchartnya, dapat dilihat bahwa kita mulai dari sebelah kiri, di mana kita akan memulai dengan memasukkan dataset di mana terdiri dari 3.626 sampel, dan nanti dari data tersebut hanya diambil eh, dataset untuk jenis koin yang new atau baru, yang mana artinya adalah edaran yang baru. Karena dalam dataset tersebut terdapat 2 jenis koin secara umum, yaitu koin edaran lama dan edaran baru. Nanti dataset tersebut akan kami split menjadi 3 kategori untuk dataset training, dataset validasi, dan dataset uji atau tes. Ini setelah itu dataset tersebut masing-masing akan kami pre-processing, di mana intinya adalah kami akan mengubah ukurannya menjadi 224 kali 224 pixel. Dan setelah kami lakukan pre-processing, akan kami proses, kami lakukan tahap image processing, sehingga akan diperoleh total 87 fitur dari data tersebut. Yang dapat dirincikan terlihat pada layar, yaitu ada fitur geometrik, fitur tekstur, fitur warna, fitur tapinya, dan fitur frekuensinya. Dan setelah itu, masing-masing fitur tersebut akan kami standarisasi dengan menggunakan standar-standar. Nanti dari fitur tersebut akan diumpankan ke model machine learning, di mana nanti kami akan menggunakan 3 jenis algoritma machine learning yang akan kami bandingkan, yaitu ada random forest, ada SVM yang menggunakan kernel RPF, dan SVM yang menggunakan kernel linear. Setelah itu nanti kami akan pilih dari ketiga model tersebut mana yang paling bagus, dan setelah yang paling bagus akan kami gunakan untuk menguji pada data uji. Secara umum seperti itu. Setelah ini adalah fase testing penggunaan data uji, dan pada akhirnya nanti kami akan bisa melakukan klasifikasi manakah data itu manakah jenis kelas dari data itu. Dan perancangan selesai. Untuk tahap pertama yaitu akuisisi data. Dataset ini berasal dari paper terlampir, yaitu Serendip Coins, yang berjudul Exploring the Sri Lankan Coin Dataset, yang terdiri dari 4 jenis dokumen denominasi pecahan rupiah, yaitu 1 rupiah, 2 rupiah, 5 rupiah, dan 10 rupiah. Secara umum, dataset ini terdiri dari 2 kategori utama, yaitu kategori edaran lama dan edaran baru, yang mana kami sebut dengan new dan old. Untuk yang new sendiri, terdapat 4.536 data, yang lama atau old itu ada 4.235 data. Kalau dijumlahkan, totalnya adalah 8.711 data. Masing-masing dari setiap kategori tersebut terdiri dari 4 kelas klasifikasi atau kelas kategori nanti, yaitu adalah jenis edaran 1 rupiah, 2 rupiah, 5 rupiah, dan 10 rupiah. Ini adalah gambaran terkait dataset yang tadi kami sampling. Ini untuk yang gambar sebelah kiri, untuk masing-masing itu adalah edaran yang lama atau yang old.
Terus yang kanan adalah iteran yang baru atau yang new. Ini 1, 5, 2, dan 10. Lalu untuk tahapan preprocessing, kami melakukan 5 hal, yaitu yang pertama adalah konversi color space-nya dari BGA ke RGB, karena secara dari OpenCV sendiri kami menggunakan library OpenCV. OpenCV secara default akan membuka dalam kanal BGR, maka dari itu kami ubah ke RGB kembali. Setelah itu yang kedua adalah melakukan preservasi aspek rasionya untuk mencegah distorsi gambar. Yang ketiga adalah resize, kita melakukan scaling secara proporsional. Yang keempat akan kami standarisasi untuk setiap data menjadi ukuran 224 kali 224 pixel, sehingga akan berbentuk persegi. Dan yang kelima adalah kami melakukan center alignment, yaitu uh, di, diposisikan koin tersebut berada di pusat gambar. Tujuannya antara lain adalah untuk standarisasi dimensi input, eliminasi variasi ukuran, dan konsistensi untuk fitur extraction, dan mempertahankan informasi penting seperti aspek rasio. Ini adalah gambaran proses yang kami lakukan dimulai dari kiri atas hingga kanan bawah, di mana yang kiri atas itu adalah data mentahnya, yang mana dapat dilihat bahwa di sini ukuran awalnya adalah 1048 dikali 1053 piksel. Jadi ini sebenarnya tidak berbentuk persegi sempurna, dan ketika kami olah, ini sebelah kanan adalah ketika dibaca oleh OpenCV akan dalam format kanal BGR atau VCR. Setelah itu kami kembalikan ke RGB seperti dulu awalnya, dan kami lakukan resize atau diubah ukurannya untuk tetap mempertahankan aspek rasionya, sehingga akan diperoleh ukuran 222 kali 224 pixel. Dan karena kami membutuhkan ukurannya harus 224 kali 224, maka akan kami tambahkan padding di pinggir-pinggirnya. Ini mungkin tidak terlalu terlihat, tapi di pinggir-pinggirnya ini ada penambahan 1 pixel masing-masing dengan warna yang kami tentukan, yaitu warna abu-abu, yaitu warna pertengahan antara hitam dan putih. Supaya tidak terlalu drastis, ekstrimnya antara putih dan hitam. Itu kami lakukan konversi ke grayscale. Ini adalah tampilan ketika kami ubah ke kanal HSV, dan ini ketika kami lakukan pre-processing gradient magnitude-nya dengan library subband. Lalu untuk tahapan image processing-nya, secara umum kami melakukan ada 5 kategori. Yang pertama adalah spatial domain processing. Terlampir kami melakukan beberapa langkah pre-processing. Yang kedua kami melakukan color space processing. Nanti yang ketiga kami melakukan frekuensi domain processing. Jadi secara umum kami ada 3 tahapan utama untuk di tahapan ini. Di mana teknik yang digunakan kami melakukan operasi morfologi, histogram equalization, dan gradient operator, serta frekuensi transformasi. Untuk penjelasannya akan saya jelaskan di slide setelah ini. Untuk yang pertama, karena tadi di awal di flow diagram sudah saya jelaskan bahwa terdapat 8 fitur tidak akan diambil. Jadi yang pertama untuk fitur geometriknya, terdapat 10 fitur yang kami ambil, yaitu mulai dari radial intensity profile-nya yang dimulai dari tengah koinnya. Lalu yang kedua, ini penjelasannya adalah gunanya adalah untuk mengukur intensitas pixel pada berbagai jarak dari pusat. Jadi dari pusat gambar kami akan mengambil setiap rentang tertentu, misal setiap 10 pixel kami akan ambil berapa sih intensitas di setiap jarak 10 pixel. Jadi dari pusat 0,0, terus bergeser ke kanan jadi 0,10, 0,20, dan 0,30 misalkan, seterusnya sampai di ujungnya berarti 212 ya, setengahnya kan 224 tadi. Dan tujuannya adalah untuk menangkap informasi tentang ukuran dan distribusi brightness atau keterangannya. Yang kedua adalah fitur teksturnya, di mana di sini terdapat 20 fitur, dan kami menggunakan local binary pattern histogram, yang mana tujuannya adalah untuk menangkap pola tekstur permukaan koin, seperti apakah koin tersebut halus, kasar, ada reliefnya, dan sebagainya. Di sini berguna untuk membedakan ornamen dan detail permukaannya. Yang ketiga adalah fitur warna, di mana nanti akan terdapat 30 fitur yang kami ambil, mulai dari nilai statistik RGB-nya, meliputi rata-rata, minnya, standar deviasi, dan median untuk setiap channelnya, yang mana nanti akan dibelah 9 fitur. Terus HSV, kami ambil nilai rata-rata dan standar deviasinya untuk setiap channel, karena ini terdapat 3 channel, ada hue, saturation, dan view.
itu kami dapat 6 fitur. Terus histogram warnanya ada 5 kotak dan kami ambil 3 channel, maka dapat 15 fitur. Sehingga total ada 30 fitur untuk fitur warna. Lalu yang keempat, kami mengambil fitur tepi atau gradiennya, kami mendapatkan 7 fitur. Di sini kami menggunakan Canny Edge Detection serta Shuffle Gradient. Di mana dengan Canny Edge kami mendapat 3 fitur dan Shuffle Gradient mendapat 4 fitur. Tujuannya adalah untuk menangkap tepi dan kontur koinnya. Lalu yang terakhir adalah fitur dari domain frekuensi, terdapat 20 fitur. Kami menggunakan FFT atau Fast Fourier Transform dari 5 region. Dan setiap region kami mengambil nilai rata-ratanya, standar deviasi, maksimum, dan minimumnya. Sehingga ada 4 fitur. Sehingga total 5 kali 4 dan ditulis 20 fitur. Tujuannya untuk menangkap pola frekuensi dalam gambar. Ini adalah sekilas terkait gambaran image processing-nya. Ini adalah kiri atas dari sampai kanan bawah. Kiri atas adalah gambar mentahnya tadi. Ini ketika di grayscale. Ini ketika diimplementasikan Gaussian blur. Ini ketika kita implementasikan edge atau kenny-nya dengan library edge atau kenny tadi. Ini ketika kami lakukan deteksi menggunakan hook circle detection. Terlihat bahwa di sini ada kekeliruan di mana terdeteksi bayangannya atau ini tidak akurat sesuai dengan aslinya. Dalam artian tidak sesuai yang kami harapkan. Dan di sini ini seharusnya ini masih ada kekeliruan di mana tidak tidak tervisualisasi ROI-nya atau region of interest-nya. Nah, ini ketika kami melakukan dengan tepat untuk bagian circle detection-nya terlihat bahwa di sini lingkaran yang terbentuk itu hampir tepat ya, atau mungkin sudah tepat seluruhnya mengenai tepian dari koin tersebut. Sama juga untuk ROI, di sini kami masih ada kesalahan di mana masih belum dapat menampilkan visualisasi dari ROI-nya. Nah, di sini untuk image analisisnya, kami melakukan normalisasi fitur, di mana nanti dari fitur-fitur 27 fitur tadi, kami normalisasi, dan setelah kami normalisasi, akan kami kenali pola-polanya, di mana untuk SVM kami menggunakan salah satunya yaitu RTF kernel untuk klasifikasi linear, dan ini adalah penjelasannya di mana nanti akan terbentuk decision binary yang mana nanti ah, dari decision binary tersebut akan kami optimalisasi hierarchy problemnya untuk separasi secara maksimal. Lalu yang ketiga adalah analisa statistik. Lalu yang keempat adalah decision making, yaitu kami akan mengambil estimasi berapa sih probabilitas untuk setiap kelasnya, di mana tadi ada 4 kelas kategori. Lalu yang kedua adalah nilai confidence score-nya. Dan yang ketiga adalah threshold test klasifikasinya. Outputnya dari analisa gambar ini atau image analysis ini adalah yang pertama adalah kelas yang diprediksi, di mana ada 4 kelas, 1 rup, 2 rup, 5 rup, dan 10 rup. Ya, terus lalu yang kedua adalah confidence score, di mana rentangnya dari 0 hingga 1,0. Lalu untuk kelas probability-nya, kami lihat berapa distribusi probabilitas untuk masing-masing untuk 4 kelasnya. Lalu yang terakhir adalah bagaimana metrik prevalensi untuk model tersebut meliputi akurasi, presisi, recall, serta advanced score. Selanjutnya bagian ini akan dilakukan oleh rekan saya, Yasa. Eh, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar? Oke, baik. Terima kasih. Saya akan melanjutkan presentasi terkait dengan hasil perancangan sistem dari klasifikasi koin Sri Lanka ini. Boleh dilanjut? Dilanjut slide. Oke, terima kasih. Nah, dari performa modelnya di sini dilakukan evaluasi pada 3 algoritma machine learning. Yang pertama yaitu random forest, kemudian SVM RBF, dan juga SVM linear. Dan didapatkan hasil seperti pada tabel di tersebut, yang mana yang dipilih adalah SVM RBF. Pemilihan model ini dikarenakan yang pertama, kemampuan dari menangani high dimensional feature space, kemudian nonlinear decision boundary yang sesuai untuk data visual, dan yang ketiga adalah robust terhadap outliers dibandingkan dengan algoritma yang lain. Dilanjut, Mas.
Nah, adapun faktor-faktor yang mendukung dari akurasi tinggi yang kami dapatkan adalah yang pertama, karakteristik visual dari koin Sri Lanka ini berbeda, memiliki perbedaan yang signifikan antar denominasi, yaitu dari segi warna, kemudian segi ukuran, dan juga segi desainnya. Kemudian ekstraksi fitur multidomain yang komprehensif yang mencakup 87 fitur seperti yang dijelaskan oleh Zulfian sebelumnya dari aspek geometris, tekstur, warna, edge, dan frekuensinya. Kemudian kemampuan RBF ini dalam memisahkan kelas secara efektif pada ruang fitur berdimensi tinggi. Adapun catatan penting yang ingin kami sampaikan di sini adalah hasil yang diperoleh pada hasil ini diperoleh pada kondisi terkontrol, di mana lingkungan studio, pencahayaan yang konsisten, dan juga latar belakang yang seragam atau backgroundnya yang seragam. Kemudian generalisasi ke skenario remote ini memerlukan validasi lebih lanjut, serta pengujian eksternal juga diperlukan pada kondisi lingkungan yang bervariasi. Kita Nah, berikut adalah dokumentasi sistem yang mana terdapat 3 gambar. Gambar yang pertama adalah koin yang ada lingkaran hijaunya, seperti yang dijelaskan oleh Mas Zulfian sebelumnya, bahwa ini menggunakan circle detection sehingga koin itu terdeteksi di dalam lingkaran tersebut. Kemudian gambar yang kedua adalah gambar yang telah diekstraksi dan yang telah dinormalisasi yang siap untuk dilakukan future extraction. Dan gambar ketiga adalah classification probabilities, di mana di sini menunjukkan kalau koin ini memiliki confidence probabilities itu sebesar 0,645, lebih tinggi dibanding yang lainnya, sehingga terdeteksilah angka 1. Lanjut, Mas. Sama halnya dengan koin 1 sebelumnya, untuk koin 2 ini confidence-nya adalah 0,749. Lanjut, Mas. Dan untuk koin 5 ini cukup tinggi karena memang memiliki perbedaan yang signifikan. Jadi confidence-nya itu 0,995. Dan yang terakhir ada 10 paling tinggi lagi karena memang lebih berbeda lagi daripada yang 5, 2, sama 1. Sehingga confidence probability-nya itu 0,981. Baik, nah adapun ini dokumentasi sistem dari multi koin yang kami masukkan ke sistem. Jadi kami mencoba memasukkan 3 koin yang berjumlah 3 koin bernilai 5 ke sistem tersebut dan koin mendeteksi dengan benar, yaitu terdapat 3 buah koin 5 rupiah dan mendapat menjumlahkan menjadi 15. Lanjut, Mas. Nah, adapun di sini kami ingin menyampaikan keterbatasan dari sistem yang kami buat, yaitu dari segi karakteristik dataset bahwa citra ini diambil dalam kondisi yang studionya terkontrol dengan pencahayaan konsisten dan latar belakang yang seragam. Kemudian kondisi ideal ini meminimalkan variasi yang ditemukan pada aplikasi lapangan. Juga konsep terkait generalisasi di sini Jiang et al. Pada tahun 2019 itu menyatakan bahwa model dengan akurasi hampir sempurna pada dataset terkontrol sering mengalami penurunan performa pada skenario real world akibat domain shift. Dan akurasi 100% pada data tes kami ini, meskipun menunjukkan pemisahan kelas yang baik pada kondisi terkontrol, masih memerlukan validasi pada dataset eksternal dengan faktor lingkungan yang bervariasi. Cakupan penelitian sendiri, sistem ini terbatas pada klasifikasi varian coin new saja, belum mencakup varian yang old. Untuk validasi eksternal, ini belum dilakukan. Jadi kami belum melakukan pengujian pada citra dari sumber independen atau kondisi pengambilan gambar yang bervariasi, dan juga diperlukan testing lebih lanjut pada kondisi pencahayaan yang berbeda atau latar belakang yang tidak standar dan koin dalam berbagai kondisi fisik lainnya. Sehingga kesimpulan yang dapat kami sampaikan yaitu sistem klasifikasi koin ini berhasil dikembangkan dengan akurasi 100% pada dataset tes yang terdiri dari 726 sampel koin dari 4 denominasi berbeda. Feature engineering multidomain terbukti sangat efektif dengan 87 fitur dari 5 kategori berbeda yang mampu menangkap karakteristik unik dari setiap denominasi koin. Dan juga model SVM dengan kernel RBF ini dipilih sebagai classifier terbaik dengan performa konsisten di semua split data tanpa indikasi overfitting.
Dan yang terakhir adalah sistem menunjukkan robustness tinggi dengan rata-rata nilai confidence score sebesar 0,97 dan konsistensi 100% antara single image versus batch processing. Nah, adapun ini adalah daftar pustakanya. Lanjut, Mas. Dan sekian, terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.